sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya. Seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu Gua Thur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah SAW. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat. Sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah, dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya, la tahzan innallaha ma'ana. Tips pertama kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan adalah kita tuh emang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Siddiq, bukan cuma mukmin loh, Siddiqun. Kan ada mukmin, ada muttaqin, ada siddiqin. Ini udah derajatnya siddiq. Arti siddiq itu udah nggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah nggak ada lagi masalah sedikit pun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu, bener nggak ya, bener nggak ya? Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lihat tuh teman kamu makin gila aja. Emangnya kenapa, kata Abu Bakar? Dia ngaku-ngaku baru pulang dari dari Palestina. Dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit, katanya Isra dan Mi'raj semalaman, dalam waktu 1 malam. Lalu Abu Bakar bertanya, siapa yang bicara kayak gitu? Dia atau kalian? Kata mereka, Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar. Dia nggak mau tanya gimana caranya, berapa lama waktunya, kapan, siapa yang membawa dia. Nggak nanya apapun. Kalau Muhammad yang ngomong, maka itu benar. Ini artinya siddiq, nggak banyak tanya, percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu, udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu, udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu, saya ikut. Nggak ada kenapa kayak gini dan seterusnya, nggak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya. Tapi dia tetap manusia. Gimana pun imannya udah kuat, mantap, siddiq, ketika ada masalah, sifat dasar manusia itu keluar lagi, yaitu khauf, rasa khawatir, takut. Dan yang luar biasa, khawatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin khawatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya khawatir terhadap
Gimana ya Rasul? Kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Karena mereka sembunyi di sebuah lubang, nggak gua sih, kecil lubang di bukit Jabal Sur. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu, berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah, udah ketahuan tuh, kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga di antara kita. Baru la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini kalau diucapkan oleh orang solih pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat. Kalau normal-normal aja kayaknya agak-agak kurang ngaruh nih. Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolehan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak, atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang solih, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri.